Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini hari Minggu, cerah sekali, panas sekali di sini. Semoga panasnya hari ini juga akan menambah semangat sobat Pak Syaf semua dalam beraktivitas. Nah, kali ini karena ini adalah persiapan tes kompetensi akademik, ya saya kali ini akan mereview jenis-jenis soal ataupun contoh soal lengkap dengan pembahasan dari soal-soal TKA mapel bahasa Inggris SMA atau SMK ya. Karena sesuai dengan juknisnya bahwa bahasa Inggris akan diujikan atau diteskan pada jenjang SMA atau SMK. Nah, tidak perlu lama lagi, saya akan share, sekaligus saya juga akan promosi blog saya, paksyafinstitute.blogspot.com ya. Di sini saya juga akan banyak mereview soal-soal TAK khususnya bahasa Inggris ya sesuai dengan bidang keahlian saya di blog saya itu ya. Bagi teman-teman yang tertarik membaca blog saya, silakan mengunjungi di paksafinstitute.blogspot.com ya. Oke, saya akan share blog saya seperti ini. Ya, ini adalah blog saya, paksyafinstitute.blogspot.com. Nah, di salah satu menunya atau di English Corner itu ada menu TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, ini adalah sebuah artikel yang sudah saya posting dan mereview tentang contoh soal TAK bahasa Inggris SMA atau SMK atau yang sederajat dengan tipe PGA, tipe PGK MCMA. Apa itu PGK? PGK adalah pilihan ganda kompleks. MCMA artinya adalah multiple choice, multiple answer. Artinya apa? Eh, Tidak seperti jenis-jenis soal sebelumnya yang hanya multiple choice. Ya. Di sini ada multiple choice, multiple answer. Ada beberapa jenis soal yang jawabannya lebih dari satu. Nah, di kali kesempatan ini saya akan mereview sebuah teks yang juga muncul di simulasi TKA, yaitu Exploring Bali's Natural Wonders ya. Ini adalah sebuah teks yang juga muncul di simulasi. Nah, untuk teksnya tidak akan saya baca semuanya karena ya namanya tes akademik kan tidak mungkin kita membaca keras ya. Kita membaca ini ya, reading for comprehension ya, atau membaca untuk pemahaman. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima paragraf ya. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya yang sedang akan mempersiapkan diri apa menyiapkan diri untuk tes kompetensi akademik ya harus sering-sering berlatih atau meningkatkan skill membacanya ya. Minimal betah membaca ya karena sekarang reading versus scrolling itu menjadi sebuah tantangan yang cukup berat ya. Oke, ini adalah teks tentang ini ya, teks tentang menjelajah apa namanya keindahan alam Bali ya. Jadi secara umum itu, jadi soalnya yang pertama adalah which of the following are characteristic of West Bali National Park ya. Ini mungkin masih soal yang sangat gampang. Jadi ini ada empat pilihan di sini ya, satu, dua, tiga, empat ya. Ini berarti jawabannya lebih dari satu ya, karena PGK, MCMA ya. Jadi ini sudah kami bahas ya. Jadi soal ini meminta Anda untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari West Bali National Park berdasarkan teks. Nah, ini sudah ada empat fitur atau empat ciri-ciri. Nah, akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pilihan satu tidak sesuai karena teks menyebutkan pemandangan sawah terasering adalah ciri khas Tegaralang Rice Terraces ya. Jadi tidak belum pas. Pilihan dua sesuai dengan kalimat one of the park most special site is the Bali starling ya, a rare white bird. Nah ini kita akan bahas satu-satu dulu. Nah, pilihan tiga sesuai dengan kalimat a peaceful field with green forest, calm mangrove swamps ya, and colorful coral reef along the sea ya. Pilihan tiga seperti itu. Nah, pilihan empat tidak sesuai karena teks menempatkan Bali West atau West Bali National Park di West bagian barat dan Tegalalang Rice Terraces di near the culture center Ubud. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban dua dan tiga. Jadi jelas sekali ya, kita akan bahas secara detail ya.
Nah, soal dua, group of the following natural tourist attraction with the most suitable unique features ya. Jadi teman-teman diminta untuk mengelompokkan ciri-ciri berikut sesuai dengan fitur atau ciri-ciri unik dari masing-masing tempat ya. Di sini ada place, ada unique features ya. Jadi ya lagi-lagi kalau saran saya sebaiknya bisa ini ya, bisa baca soal dulu baru kita lari ke teksnya. Jadi lebih akan jadi kita mau jawab apa, kita cari di mana. Itu locatingnya itu akan sangat sangat efektif ya karena ya ini namanya tes pasti akan ada diberikan waktu terbatas. Nah, kita bahas ya. Soal ini menguji kemampuan Anda untuk menghubungkan setiap tempat dengan deskripsi uniknya. Oke, yang pertama adalah Munduk Waterfall. Teks mendeskripsikan jalur menuju air terjun. Passes through narrow path lined with coffee and clove trees. Ya, ya ini Tegalalang rice terraces. Teks menyebutkan these terraces are shaped by generation of farmers. Oke, West Bali National Park. Teks mengatakan one of the park most special site is the Bali Starling ya atau Jalak Bali. Teks yang menunjukkan perannya sebagai situs konservasi. Jawabannya adalah, nah ini ya, jadi Munduk Waterfall, Tegalalang Rice Terraces, dan juga West Bali National Park. Jadi jelas sekali, bisa dilihat di situ ya. Jadi ini jawabannya tidak A, B, C, tapi dia mengelompokkan. Oke, itu soal yang kedua. Oke, nah ini kita lihat di sini. Nah ini jawabannya adalah oke, soal nomor tiga. From the description given, which pairs are correct between place and its geographical location? Ini lagi-lagi juga akan menjodohkan antara west lokasi atau tempat dengan lokasi geografisnya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, soal ini meminta Anda untuk mencocokkan tempat dengan lokasi geografisnya. Informasi ini dapat ditemukan di awal setiap paragraf deskripsi tempat ya. Jadi itu adalah salah satu apa namanya tipsnya. Jadi pilihan satu sesuai ya dengan kalimat in the west lies West Bali National Park. Jadi jawabannya sesuai. Pilihan dua sesuai dengan kalimat heading north ya. Jadi travelers find the scenic Munduk Waterfall. Pilihan tiga tidak sesuai karena teks menyebutkan Tegalalang Rice Terraces berada near the cultural center Ubud ya, bukan di bagian timur ya. Di sini di nomor tiga itu di soal Tegalalang Rice Terraces, eastern part of Bali. Jadi secara faktual tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pilihan empat sesuai dengan kalimat near the cultural center Ubud, the famous Tegalalang Rice Terraces. Jadi jawabannya satu, dua, dan empat ya. Jadi salah satu tipsnya ya ya tadi harus membaca cermat ya, cermat dan juga harus kalau pengalaman saya mengerjakan soal-soal seperti ini atau mungkin di TOEFL atau yang lainnya itu saya langsung ke soalnya ya. Soalnya minta apa? Kita nanti akan ya locating informasinya ya seperti itu ya bolak-balik. Tapi kalau soal dipahami dulu pasti akan lebih membantu. Oke, soal nomor 4. Jadi setiap sesi ini hanya 5 soal ya. Oke, which of the following statement describe activities that can be done at the Tegaralang Rice Terraces? Ini juga meminta beberapa jawaban ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Soalnya adalah walking on path surrounded by clove trees, observing farmers planting rice, seeing the sunlight reflect on the water, and spotting a Bali starling bird. Nah, ini kita bisa lihat jadi pembahasan soalnya berfokus pada kegiatan yang bisa diamati atau dilakukan di Tegaralang Rice Terraces. Yang nomor satu, pilihan satu tidak sesuai karena ini adalah deskripsi jalur menuju Munduk Waterfall. Nanti kita akan cross-check di sana. Pilihan dua, sesuai dengan kalimat farmers in white brim hats plant rice carefully. Nah, pilihan tiga, sesuai dengan kalimat sunlight reflects off the water in the paddies. Ya. Pilihan 4 tidak sesuai karena burung jalak bali ditemukan di West Bali National Park. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Ini masih sangat basic menurut saya ya. Yang yang beda adalah jawabannya lebih dari satu saja. Artinya kalau dulu ada distractornya itu mudah sekali dipahami, ada 4 opsi, kemudian distractornya itu 3, jawaban benarnya satu. Nah, untuk di model MCMA ini bisa jadi distractornya hanya 2 ya, atau hanya satu ya. Jadi 1, 2, 3. Nah,
Tantangannya, teman-teman harus bisa melokalisir informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Oke, soal nomor 5. Choose the correct statement about West Bali National Park and Muduk Waterfall based on the text. Nah, ini juga apa namanya state true and false-nya ini. Jadi correct yang salah benarnya pernyataan yang ditanyakan berdasarkan soal yang ada. Oke, ini ada 4 statement. Nah, both are known as the natural habitat of Bali starling bird. Nah, kemudian both offer the experience of walking of nature trails. Number 3, both are located in the northern part of Bali. And number 4, West Bali National Park has mangrove swamp, while Muduk Waterfall is surrounded by hills and forest. Nah, kita akan bahas satu persatu. Soal ini menguji pemahaman Anda tentang perbedaan dan kesamaan antara dua tempat yang berbeda. Pilihan satu tidak benar, hanya West Bali National Park yang dikenal sebagai habitat jalak Bali. Pilihan dua, benar, teks menyebutkan bahwa pengunjung dapat walk along clear path di West Bali National Park dan the walk to the waterfall passes through narrow path di Munduk Waterfall. Pilihan tiga tidak benar, West Bali National Park berada di bagian barat, sedangkan Munduk di bagian utara. Pilihan empat benar, teks menggambarkan West Bali National Park memiliki calm mangrove swamps and Munduk Waterfall dikelilingi oleh green hills and forest. Jawaban 2 dan 4 adalah jawaban yang paling benar. Nah, untuk sobat Pak Sahabat atau Bapak Ibu guru yang tertarik untuk membaca pembahasan ini bisa di-download langsung di blog saya di bagian bawah. Ini ada seperti ini, sudah siap diunduh ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah 5 soal tipe PGK, MCMA ya, pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer ya. Jadi itu bisa artinya apa? Artinya meskipun soalnya nanti beda teksnya, itu akan sangat membantu Sobat Pak Saf sekalian untuk apa ya, mempersiapkan diri terkait dengan jenis soal yang akan ditanyakan. Oke, berikutnya saya akan tambahkan di ini ya, di soal TKA ya. Tipe ya, ini beda lagi tipenya. Tadi PGK MCMA ini adalah tipe PGK lengkap dengan jawaban. Ini PGK saja, pilihan ganda kompleks. Teksnya sama, Exploring Bali's Wonderful Natures atau Natural Wonders. Nah, ini kita lihat soalnya. Ini kan soalnya agak-agak eh, umum ya. Oke, kita lihat nomor satu. Which of the following characteristic was West Bali National Park? Ini jelas sekali. Nah, ini pilihan jawabannya adalah 2 dan 3. Pilihan 2 dan 3 sangat logis karena kita lihat 2 3 apa? 2 3 2 adalah it is the natural habitats of the rare Bali starling birds. Nah, yang 3 it features forest, mangrove, swamps, and coral reef. Nah, ini nanti bisa di confirm di teks ya. Pilihan 2 dan 3 sangat logis karena keduanya merupakan fakta langsung yang disebutkan dalam teks ya. Teks secara eksplisit menyatakan one of the park most special site is the Bali starling ya, a rare white bird. Nah, ini mengonfirmasi bahwa taman ini adalah habitat jalak Bali. Selain itu, teks juga menyebutkan taman ini adalah a peaceful filled with green forest, calm mangrove swamps, and colorful coral reef ya. Ini pas sekali dengan jawaban yang ada di nomor 2 dan 3. Sedangkan 1 4 tidak logis karena merujuk pada tempat lain ya, yaitu apa? Tegalalang dan Ubud ya. Oke, soal yang kedua, ini juga group the following natural attraction with the most suitable unique features. Ini mirip dengan tadi. Ini jawabannya sudah kurang lebih kita diskusikan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah ini juga sama PGK-nya, PGK MCMA ya. Ini sebenarnya sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi PGK dan juga MCMA. Oke. Nah, ini juga bisa langsung di-download oleh Bapak Ibu atau Sobat Pak Saf yang sedang persiapkan diri untuk mengikuti TKA ya. Sudah ada lebih dari 1 juta siswa yang mendaftar untuk ikut TKA ya, menurut informasi dari Pusdati. Nah, ini adalah persiapan yang menurut saya perlu segera dipersiapkan oleh teman-teman yang akan ikut TKA ya. Karena TKA tidak wajib tapi menjadi syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ya
Ya sebenarnya ya wajib-wajib juga. Oke, kali ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan review soal TKA ya, contoh soal TKA bahasa Inggris untuk tingkat SMA atau SMK atau sederajat tipe PGK, MCMA ya, lengkap dengan jawaban dan pembahasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton apa namanya, sudah menonton video dari Pak Saf Channel ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Oke, sorry. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya untuk tetap menyemangati saya menjadi terus menghasilkan atau terus memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi sobat Pak Saf semuanya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.